segi bahasa dan segi istilah. Kalau kita ditujukan kepada bahasa, maka kata Habib itu adalah apa? Kekasih. Bahkan bisa dikatakan dikasihi, muhibbin, dikasih dan dikasihi, disayang dan disayangi. Itu dalam segi bahasa. Tapi kalau sudah masuk dalam istilah, kata Habib, kata Sayyid. Kalau Sayyid itu apa? Tuan, bos. Sayyid itu adalah tuan. Syarif, agung, yang dimuliakan. Itu dalam segi bahasa. Kita harus membedakan antara bahasa dan istilah. Semua kita sama bahwasanya kita hidup dengan istilah-istilah. Ente kadang-kadang enggak, ibarat kata, kan begitu. Nah, kata Habib ini istilah menunjukkan bahwasanya ditujukan kepada sesuatu, apalagi ini ditujukan kepada khusus dzurriyyat Nabi. Siapa itu dzurriyyat Nabi? Yang bersambung darahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib. Siapa yang membawanya? Kalau bahasa Al-Quran itu keturunan Nabi atau keluarga Nabi, itu adalah bahasa Al-Quran yang tercantum di dalam Al-Quran, itu Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait yang dikhususkan oleh Nabi dan juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 5. Siapa? Istrinya Nabi, Siti Khadijah Al-Kubra dan beserta istri-istrinya. Kemudian Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ada berapa? 2. Kemudian yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? 3. Siapa yang 2-nya? Ibni Sayyid, kata Nabi. Siapa itu? Adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Orang Arab itu kalau bilang ibni berarti anak atau cucu. Ini Ahlul Bait. Ahlul Bait. Sekarang orang bertanya, kalau mau membicarakan nasab harus kepada ayahnya. Betul, tidak salah. Kembali lagi seperti yang tadi bahasa dan istilah. Nah, ini bicara untuk bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Kenapa ditujukan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra? Sayyidah Fatimah Az-Zahra laki-laki apa perempuan? Ini anaknya Nabi, perempuan. Nah, bicara umum, tentunya kita punya ayah, punya kakek, punya buyut, itu bersambungnya kepada laki-laki. Apabila kepada perempuan itu batal. Termasuk nasab yang bersambung kepada ayah kita, kakek kita sampai ke Rasulullah SAW, termasuk para habaib dan dzurriyyatnya. Kenapa Fatimah Az-Zahra? Ya itu tadi, karena Ahlul Bait dihususkan kepada Fatimah Az-Zahra bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara khusus ada ceritanya, ya kan? Khusus kita jangan ingkar dengan khususnya itu tadi. Nggak tahu, cari tahu, ya kan? Ya kan? Sekarang kita bicara keturunan-keturunannya nih. Sayyidina Hasan, Husain, cucu Nabi, anaknya Fatimah Az-Zahra bersama Ali bin Abi Thalib. Ini nggak sampai Ali bin Abi Thalib siapa, bukan. Ini kita bicara Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ahlal bait disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga sampai hari kiamat. Buktinya apa? Ini Habib. Nah, sekarang kita cari Habib itu siapa sih? Kok ada di Indonesia banyak banget? Kenapa? Nah, ini kita cari. Kenapa Habib? Kata Habib itu berarti menunjukkan kepada dzurriyyat Nabi, betul ya? Kata-kata Sayyid menunjukkan kepada dzurriyyat Nabi.
Begitu juga dengan kata-kata syarif. Ini bagaimana tempat yang mengistilahkan tadi. Habib, siapa yang membawa? Ahmad bin Isa Ar-Rumi, yang disebut dengan Ahmad Muhajir ilallah bin Isa. Itu Ahmad Muhajir dari Basra, itu Irak. Pada saat itu diburu, keturunan Nabi itu diburu, mau dibunuh, difitnah, dihasut, diburu, pokoknya dikejar. Ahmad Ar-Rumi, ya. Kemudian Ubaidillah itu diburu, akhirnya pindah ke Mekah, Yasrib pada saat itu, ke Madinah, sampailah ke kota Yaman Selatan, yaitu sekarang disebut dengan Tarim. Ya Tarim wa ahlah. Ini Ahmad Muhajir pertama kali yang menginjak tanahnya keturunan Nabi ada di sana, sampai beranak pinak. Nah ini di sini ntar ada Muhammad anaknya, ada Ubaidillah. Nah Ubaidillah punya Alwi. Nah anaknya namanya Alwi, berarti buyutnya Ahmad Muhajir, ya, Alwi bin Ubaidillah. Nah yang disebut dengan Alawiyyin ini Alwi bin Ubaidillah. Ini bersambungnya kepada Sayyidina Husain. Ada juga yang dari Sayyidina Hasan, termasuk yang kita sama-sama tahu Al-Jailani. Itu kaitannya dengan apa, catatan yang ada dalamnya. Ini nanti nyambungnya kepada maktab ini. Nah di sini Alwi bin Ubaidillah dan Ahmad Muhajir, karena peristiwa Basrah itu tadi, zaman siapa? Zaman Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, itu dikejar, keturunan Nabi dikejar, mau dibunuh. Akhirnya apa? Menjaga, dikasih kekuatan nama Allah, dikasih keturunan, dan dicatat dari mulai Alwi bin Ubaidillah sampai dengan sekarang, insya Allah sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bicara percaya atau tidak percaya. Kalau ingkar itu urusan pribadi masing-masing, tapi yang sesungguhnya seperti ini. Nah ini Alwi bin Ubaidillah. Terus lagi di bawahnya sampai ada Sahib Marbat dan sebagainya. Nah dari Alwi sini ada punya anak Abdurrahman, ada Alwi. Akhirnya ada apa namanya, bangsa-bangsa atau fam, disebutnya fam, Sa'adah. Fam itu maksudnya family. Ada Segar, ya kan? Al-Jufri, Al-Idrus. Ini di sini pecahannya di sini. Dan itu cikal bakalnya adanya di sana, dia Tarim Hadramut. Makanya Tarim Hadramut semua cikal bakalnya dan orang-orang Indonesia itu larinya pasti ke Hadramut. Ada juga yang ke Irak, apa misalnya di Maroko. Ada juga di Mesir misalnya. Ada. Yang sekarang kita sering dengar Azmat Khan, itu dari Abdul Malik. Jalurnya Sayyidina Hasan. Kalau dia nyambung bisa tahu siapa segala macam, itu ada catatannya di Maktab Adawi. Azmat Khan. Nah kalau di Indonesia dari jalurnya Sayyidina Hasan yang tercatat di dalam Maktab ini adalah Barakwan. Pernah dengar ya? Yang kedua Al-Anggawi. Yang ketiga Al-Hasni. Mungkin insya Allah pernah dengar Habib Alwi bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni. Betul? Yang dari Mekah, ya, seorang wali. Al-Hasni itu dari Sayyidina Hasan. Ada lagi At-Tayyib, itu dari Sayyidina Hasan, jarang sekali. Ya, kemudian lagi ada bin Jalil apa gitu. Ya, itu Sayyidina Hasan yang termaktub di dalam Maktab DI. Nah, Maktab DI siapa sih? Robi Tolabiyah siapa sih? Nah, itu tadi dari zaman Alwi bin Ubaidillah sampai dengan sekarang itu semuanya tercatat. Nah, yang bawa dari Hadramut ke Indonesia siapa? Dari zaman wali. Itu Wali Songo itu diantaranya banyak yang dari kalangan zuriat Nabi. Ada datangnya dari Maroko, ada datangnya dari Mesir, ada datangnya dari Hadramut. Seperti itu. Kalau Maroko, Mesir itu Sayyidina Hasan. Coba sekarang Torekoh, Qadiriyah, Wanaksabandiyah, itu torekohnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dari sana. Adanya di mana? Di Indonesia. Junaid Al-Baghdadi itu dari Sayyidina Hasan. Tapi
tapi bukan adanya catatannya di Robito Maktab Daimi, ada lagi yang di Maroko dan di Mesir. Seperti itu, ya. Jadi kalau orang sudah menisbatkan, bukan menisbatkan, bahwasanya dia diketahui bersambung kepada Rasulullah, darahnya nyambung kepada Rasulullah, ada dua hal yang harus dijalankan. Berat. Apa? Nasab dan sabab. Beb, saya bisa nggak nasabnya nyambung kepada Rasulullah? Bisa. Melalui apa? Sabab. Sababnya apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan kealiman, sampai menjadi al ulama warasatul anbiya, nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa nyambung. Itu. Bagaimana dengan keturunan Nabi? Ya, dia nasabnya dari darah daging, dia sudah ada. Ditambah lagi dengan sabab, oh jadi double dua. Dan akhirnya dia punya perangai, memiliki akhlakul karimah seperti datu-datunya. Amin ya Rabbal. Seperti itu. Makanya kalau melihat habaib, apa lihat Nabi yang ngaku seperti itu, yang ngaku atau tidak ngaku, ya kita ngelihat orangnya. Jangan sampai kita dikategorikan orang yang benci kepada ahlul bait, yang benci kepada habaib. Hati-hati. Ini kadang-kadang ingkar sampai kita dijadikan dia cinta kepada Rasulullah, tapi dia benci dengan habaib, ingkar dengan keturunannya. Ini jangan sampai, ya, karena ini betul adanya. Jangan sampai kita ingkar dengan adanya seperti itu. Ada habaib yang aneh-aneh, ya enggak? Ada yang alim, ada yang apa. Makanya ini sabab dan nasab. Nasabnya habaib dengan darah daging. Yang awal tidak melalui darah daging, tapi memiliki sabab. Sababnya dari sanad ilmuwan, sampailah sanad apa nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyampe. Bisa melalui nasab, tapi dengan segi keilmuan. Tapi kalau habaib dari darah daging ditambah lagi dengan sabab, oh mantap, alhamdulillah. Tapi berat. Kalau habaib dua, tanggung jawabnya. Kalau ahwal satu, enakan dua apa satu? Satu. Ya enggak? Jadi kita sama-sama gitu. Emang enak jadi habib kan begitu istilahnya. Seperti itu. Jadi makanya perangainya tidak akan menjadi sombong, perangainya akan menjadi sok-sokan ahli surga dan sebagainya, itu tidak akan seperti itu. Karena ditambah dengan sabab keilmuan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.